Ya. Contoh sederhananya. Contohnya. Ini contoh sederhana dari presentasi dari PowerPoint. Mudah-mudahan bisa tampil. Tampil ya? Tampil, Pak. Nah, ini contoh penggunaan media yang kita gunakan, namanya interaktif, itu harus ada interaksi dari orang pengguna untuk melakukan sesuatu. Jadi ini saya contohkan untuk ini ya, peningkatan kompetensi keahlian ini untuk SMK. Untuk SMK ini bukan PAI, tapi ini juga untuk SMK dan lembaga khusus. Nah, tapi ini saya rasa masa kontennya nanti kalian menyesuaikan. Judul ini sesuaikan dengan materi yang ada di KIKD-nya atau di RPP-nya PAI. Kemarin saya sudah sampaikan boleh mencari PAI kelas 1, kelas 2, SMP ataupun SMA bebas. Yang penting kalian pilih salah satu subtema. Tidak usah temanya. Kalau temanya nanti terlalu besar. Ambil bagiannya saja. Kalau misalkan ada bersuci atau misalkan temanya tentang najis, jangan diambil secara keseluruhan semua najis, tapi mungkin subtemanya membahas tentang najis ma'fu atau najis mukhafafah, mutawasithah dan lain sebagainya, tapi diambil satu saja dari jenis itu supaya tidak terlalu besar. Tapi kalau ingin membuat lebih sempurna, dibuat semuanya, ya silakan, tidak masalah. Tapi waktu kalian nanti akan lebih lama untuk membuatnya. Nah, ini ada seperti ini. Jadi ini tidak akan bisa ke slide selanjutnya, ke pembelajarannya sebelum dia melakukan aktivitas. Aktivitasnya ini ada tombol ya untuk memulai. Ini tadi loading page-nya, halaman judulnya, baru akan bisa mulai ketika dia masuk ke dalam medianya. Nah, biasanya untuk media pembelajaran itu yang sudah terbiasa dipergunakan itu ada beberapa tipe, tapi untuk kali ini kita buat minimal ada identitas dari media yang akan kita sampaikan dan identitas dari penulis. Karena ini dibuatnya adalah untuk lembaga non formal, peningkatan kompetensi, pusat pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan kejuruan. Nah, ini ada sambutan dari kepalanya. Itu kepalanya, ini boleh, ini sambutan dari kalian juga boleh. Perkenalkan, nama saya seperti ini, saya bekerja di instansi, saya adalah mahasiswa IIKI. Ini kita butuhkan karena apa? Karena siapa tahu ini dipergunakan oleh orang lain, nama kita, nama kalian akan tetap ikut di dalam media ini. Gitu ya. Ini sebagai identitas.
Nah, ini nanti saya juga akan melihatnya adalah ini buatan siapa. Nah, nanti strukturnya mungkin kita kasih di sini mungkin seperti ini ya, perkenalan atau mukadimah atau apapun namanya nanti di sini. Nah, setelah itu baru ada yang namanya ini pendahuluan atau bab 1 boleh lah. Pendahuluan ini isinya ini kalian strukturkan sendiri ya. Ini strukturnya misalkan kalian strukturkan sendiri. Yang penting ketika anggaplah ini ibaratnya kalian membuka buku. Ketika kalian membuka buku, ketika melihat judulnya dibuka pasti ada yang namanya kata pengantar. Ya, anggaplah ini kata pengantar. Nah, nanti boleh dibahasakan dengan bahasa lain ya. Ini kata pengantar. Setelah ada kata pengantar, biasanya itu ada abstraknya. Setelah ada kata pengantar, biasanya ada abstraknya. Anggaplah ini abstraknya, pendahuluan ini. Di dalam abstrak ini, nanti kalian menuliskan kira-kira di dalam media ini kita akan belajar apa. Misalkan judulnya adalah apa namanya, media pembelajaran PAI. Misalkan ya, media pembelajaran PAI itu di dalamnya di sini deskripsinya modul pembelajaran ini atau media pembelajaran ini akan membahas tentang najis mukhafafah. Dijelaskan sedikit. Najis mukhafafah adalah dan sebagainya. Secara singkat ya, secara singkat. Atau mungkin disebutkan media ini terdiri dari penjelasan tentang ini, atau mungkin di sini bisa dituliskan kompetensi inti, kompetensi dasarnya. Deskripsinya tentang mukhafafah ini adalah KD 3 misalkan. Ini adalah KD 3 tentang penjelasan najis mukhafafah. Boleh. Ini karena tidak ada KD-nya ya, kalau pembelajaran ini tidak ada KD-nya, dari ini tidak dituliskan. Tapi nanti kalau kalian sudah mendapatkan apa namanya silabusnya, pasti nanti KD berapa yang akan saya bahas, kompetensi dasar mana yang saya bahas. Terdiri dari KD sekian, isinya adalah penilaian, materi, dan evaluasi misalkan. Setelah itu baru masuk ke bagian materi. Materinya boleh dibagi atau mungkin hanya satu materi, isinya materi saja, tapi di dalamnya berapa juga nggak apa-apa. Ini contohnya materi. Ini tidak harus materi 1, materi 2, materi 3 ya. Ini boleh materinya hanya materinya hanya 1 page, tapi di dalamnya nanti ada beberapa penjelasan. Ini ya. Penjelasan tentang materi itu. Kebetulan ini adalah ada 3 materi, karena ada materi teks, materi animasi. Ini untuk menjelaskan kira-kira seperti apa sih hidrolik itu bekerja. Ini yang pertama adalah penjelasan, ini adalah simulasinya. Terus kemudian yang ketiga ini ada materi, adalah apa saja yang menggunakan sistem tersebut, atau ini apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya najis mukhafafah misalkan ya. Terus di selanjutnya setelah materi ada rangkuman. Di dalam rangkuman ini kita bisa memberikan mungkin video, mungkin referensi, atau mungkin memberikan jurnal, atau memberikan bahan bacaan pengayaan kepada peserta didik kita untuk menelaah. Nah, ini contohnya rangkuman ini bisa menjadi forum diskusi. Nah, setelah mengetahui tentang hidrolik, sekarang silakan Anda membuat sebuah artikel tentang hidrolik. Artikel cukup 1 lembar saja, silakan bereksplorasi di dunia maya ataupun berdiskusi dengan rekan Anda. Nah, pengumpulannya di mana? Tuliskan di sini. Hasil artikel dikirimkan melalui WA nomor sekian, dikirimkan melalui email sekian-sekian. Nah, setelah rangkumannya, apakah perlu praktikum?
Karena untuk kegiatan kompetensi ini kan ada KD 3 berupa kompetensi dan ada KD 4 berupa ini apa namanya keterampilan. Nah, kalian nanti juga ada KD 1 itu sosial dan religi untuk sikap. Ada yang ketiganya itu pengetahuan, dan keempatnya biasanya keterampilan. Nah, perlukah praktikum? Kalau perlu praktikum, berikan. Praktikumnya seperti apa? Ini contoh. Praktikumnya adalah pemanfaatan hidrolik. Nah, ini bagaimana membuatnya. Nah, yang sederhana ini cari saja di apa namanya media-media online yang memungkinkan memiliki materi yang sama. Nah, ini praktikumnya seperti apa? Ini cara bikinnya kayak gini. Ini praktikumnya cara mensucikan najis mokofafa atau semacamnya boleh masukkan ke sini. Kemudian ada untuk penilaian mandiri. Penilaian mandiri ini saya masukkan dalam contoh kuis atau mungkin penilaian atau latihan ya. Nah, ini ada kuis yang nanti dikerjakan. Nah, dari 10 nomor pilihan jawaban A sampai D yang Anda anggap benar, selamat mengerjakan. Jika belum berhasil, silakan belajar lagi. Jika belum berhasil, ini tingkat keberhasilannya mungkin ditambahkan. Jika belum berhasil mendapatkan nilai sekian, silakan belajar lagi. Ini boleh. Nilai sekiannya itu mengacu kepada passing grade atau KKM-nya. Atau batas minimal ya, batas minimal seseorang dianggap itu menguasai sebuah materi. Kalau sudah misalkan ada kuisnya, contoh ini saya nggak tahu juga ini. Nah, kita walaupun nanti saya, tapi saya nggak tahu. Nah, kita coba aja ya, nanti kita lihat nilainya berapa. Setelah selesai, untuk melihat nilai Anda dalam evaluasi pada materi sistem hidrolik ini, silakan klik tombol lihat nilai di bawah ini. Tadi saya menjawab 10 soal, sudah saya jawab, walaupun saya jawabnya asal-asalan. Sekarang kita lihat nilai saya berapa. Nilainya saya dapatkan 30. Berarti saya menjawab benar sebanyak 3 soal. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Untuk media ini harus ada identitas kita, yaitu identitas penulis. Ini contoh ya, ini contoh, ini bukan nama sebenarnya ini, nanti ngikutin ini. Nama lengkap Endah Laminating Room, ini enggak akan ada yang namanya laminating room ya. Ruang laminating, tempat fotokopi. Nah, ini mungkin dilengkapi dengan seperti ini, email dan sebagainya. Ini penting karena ini adalah identitas hak kekayaan kita. Jadi kalau ini saya ambil, punya orang saya ambil, dia akan tetap ikut. Nggak bisa diedit ini. Nah, kemudian ada sesi penutupan atau penutupnya. Di sini boleh ditambahkan logo IIKI atau yang lainnya boleh ya, ini nanti bebas. Nah, penutup ini ada 2 pilihan. Mau belajar ulang atau langsung selesai. Kalau dia belajar ulang, berarti klik ulang, dia nanti belajar membaca lagi pada materi. Karena dia dianggapnya belum mampu, karena nilainya di bawah nilai rata-rata. Atau langsung kerjakan kuis. Saya nggak mau belajar, asal langsung ini kuis saja lah. Ya, misalkan udah baca-baca lagi, oh ternyata itunya beda. Kata hidrolik berasal dari bahasa hidrolik yang berarti, nah misalkan dipilih. Misalkan yang awalnya tadi nilai 30, setelah belajar lagi, kira-kira nilainya berapa? Apakah tetap 30? 40, berarti ada kenaikan. Bisa kita ulangi. Tapi kalau mau langsung ditutup, saya sudah anggap bisa lah ini sederhana, ini langsung ditutup, selesai. Udah ditutup, udah selesai. Nah, itu contoh yang akan kita buat. Ketika ditutup, ya kita memang menutup materinya, jadi tidak ada lagi.
dianggapnya dia sudah selesai mengerjakan. Nah, kita akan membuat seperti itu. Pilih salah satu materi yang sudah kalian siapkan. Nah, saya kasih waktu kalau mungkin kemarin belum terpikirkan mau bikin materi apa. Nah, silakan dipikirkan materi apa yang akan dibuat dengan susunan bahan-bahan seperti tadi. Terus kemudian kalian buat sketsanya, kira-kira tampilan kalian itu mau seperti apa? Apakah menunya di sebelah kiri, apakah menunya di sebelah kanan, ataukah di bawah, ataukah di atas? Kalau ada kertas, ada pulpen, ada pensil, gambarkan di kertas. Nanti itu akan kita jadikan masterpiece-nya untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint. Menu-menu, tombol menunya, tadi kan ada sambutan, ada pendahuluan, ada penutup, ada penulis, itu mau diletakkan di mana. Dan isi materinya mau diletakkan di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di mana. Kalian sketsakan dulu dalam kertas. Ini nanti menjadi acuan. Di paling atas tuliskan judul yang akan dibuat. Saya kasih waktu 5 menit. Dari sekarang. Bapak mohon izin. Boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Di pendahuluan, kalau Ini misalkan siapa yang ngomong ya? saya Oh, Kamila. iya, iya, iya. Mohon maaf Ya, ya Pak, saya off cam iya, ya, kameranya. nggak apa-apa. Jadi kan kalau ini kalau di artikel kan biasanya Pak ada abstrak, terus ada pendahuluan, ada pembahasan dan penutup. Nah, sebenarnya pendahuluan dan abstrak itu bedanya yang gimana ya? Bedanya yang lebih mudah kita pahami itu apa sih Pak? Pendahuluan dan abstrak. Kalau di media ini kan ada, kalau artikel itu ada standar penulisannya. Nah, harus mengikuti metode penulisan seperti ini, harus ada ini, itu menyesuaikan dengan di mana artikel itu akan diterbitkan. Biasanya artikel jurnal itu biasanya ada template-nya, template penulisannya yang sudah disesuaikan. Kalau yang kita buat ini yang menentukan kita sendiri. Contohnya kita mau isi apa, kita sepakati bersama, contoh ya. Nah, kita sepakati bersama aja ya. Nah, kita mau kasih apa? Yang saya pikirkan di sini. Di sini kita sepakati bersama ini isinya apa, menunya. Jadi format penulisannya kita tentukan di sini. Yang sekiranya dapat kalian pahami, tidak harus jadi bahasa Indonesia ya. Sebentar. Oke, kita tentukan saja. Ini yang pertama apa nih menurut kalian? Biar nanti tidak rancu dengan pemahaman. Apa pendahuluan? Menunya apa kira-kira? Kita sepakati nanti biar sama. Ayo. Yang perkenalan nggak jadi, Pak? Boleh. Nah, ini makanya kita buat ini. Apakah perkenalan dulu? Jadi nanti biar sama semua. Kita samakan untuk kelas ini, kita samakan semua nanti. Berarti menunya nanti isinya perkenalan, terus apa lagi? Apa, bahan bacaan atau materi? Apalagi pendahuluan. Jadi nanti kita isinya ini ya, menunya. Terus materi.
perlu ada pendahuluan berarti materi ya. Materi terus quiz, Rangkuman. rangkuman. Praktikum. Praktikum itu kita tidak harus ini ya, tidak harus. Praktikum itu kita tidak selalu harus ada video yang di situ. Tapi praktikum misalkan membahasnya tentang tata tertib wudhu. Praktikumnya kira-kira apa? Gambar orang lagi wudhu. Tidak harus gambar, tapi bisa tulisan yang isinya memerintahkan peserta didik kita untuk melakukan wudhu. Setelah kalian memahami tentang tata tertib wudhu, silakan lakukan silakan melakukan praktikum berwudhu sesuai dengan urutan yang sudah dibahas di materi atau semacamnya. Jadi tidak selalu dengan video ya. Artinya praktikum tidak selalu dengan video, tapi boleh dengan kata-kata yang isinya perintah untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Terus perlu penilaian. Maksudnya penilaian ini dalam bentuk kuis atau dalam bentuk apa? Pasti butuh penilaian ya. Penilaian atau kuis ini kita tulisnya. Kalau di bahasa ininya penilaian atau evaluasi. Ini kalau yang tidak membuat takut itu biasanya namanya kuis. Tapi kalau yang membuat takut itu namanya ini. Nah, ini yang membuat takut. Tapi kalau kuis ini membuat senang. Karena biasanya kuis itu ada hadiahnya. Nah, kita bikin apa ini? Penilaian, kuis, ulangan, evaluasi, kuis. Nah, ikut ya. Ini nama penulis perlu ya. Nanti nama kalian dan foto kalian dipajang di sini, termasuk nomor rekening. Siapa tahu ada orang yang mengundang kalian untuk memberikan materi ini. Terus penutup, cukup ya. Oke. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, isinya 8. Nah, ini silakan kalian desain kertas saja. Menu ini mau ditaruhnya di sebelah mana? Sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Jadi cukup digambar begini. Begini ya. Di situ ada pulpen, misalkan ada kertas. Cukup digambarnya begini saja. Saya mau bikinnya itu di sebelah kiri. Ininya apa sebelah kanan menunya. Tapi di sini saja kasih di sini. Karena ada 7, saya buatnya misalkan 7. Ini ditulis dulu untuk panduan ya. Untuk panduan kalian nanti. Nanti mengimplementasikannya di PowerPoint. Ini nanti menjadi masternya. Ini ada 7. Ada 7 ya, ada 7. Berarti kalau di sini tempat menunya, berarti isinya pasti yang di tengah ini. Nah, tengah ini berarti isinya ditaruh di sini. Ini tidak harus dengan kotak, ini boleh dengan bulat ataupun semacamnya. Kalau memang diinginkan atau dibuat kotak juga boleh, terserah kalian. Kalau mau mendesain seperti ini, di bawahnya mungkin ada identitas yang lain. Jika ini ada identitas yang lain, jika tidak ada, tidak apa-apa. Sesuaikan. Nah, ini adalah desainnya, desain tampilan desain dari yang akan kita buat. Ini kalau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri seperti tadi. Kalau di atas dan di bawah bagaimana? Saya ingin ininya di atas dan di bawah. Ya tinggal disesuaikan. Kalian maunya di mana menunya.
Ini sesuaikan ya, kalau ingin di atas atau di bawah. Tidak disesuaikan kebutuhan kalian. Inginnya membuatnya di mana? Atau mungkin saya maunya membuat seperti tampilan website. Jadi menunya ada di atas. Bikin saja di sini. Saya maunya seperti website. Jadi kalau orang melihat seperti membuka sebuah website, harus saja di atas, karena biasanya menu website itu adanya di atas ya. Misalkan jika diinginkan, ini tidak ada aturan ya, boleh kalian bikin di bawah atau di atas boleh. Isinya adalah sesuai dengan menu tadi. Jadi kalau seperti ini berarti isinya adalah di tengah. Misalkan ingin tampilannya jadi tampilan seperti ini, boleh, tergantung kreasi kalian. Gambarkan di ini, gambarkan di apa namanya, di kertas saja. Gambarkan di kertas karena nanti ini yang akan menjadi patokan kita untuk mengisinya. Oke, kalau sudah punya, judulnya dituliskan di sini di paling atas atau di mana kalian bisa menentukan judul. Kemudian kita buat medianya. Mudah-mudahan waktunya tercukupi. Kalau tidak, kita lanjutkan mungkin minggu depan kalau tidak cukup hari ini. Oke, sudah ya? Atau ada yang belum? Menggambar saja kotak-kotak. Ada yang belum? Sudah? Bapak, Ya. yang sambutan pendahuluan dan lain-lain tadi namanya apa Pak? Kalau misalkan kita buat judul di atasnya. Daftar isi. Tadi kita sepakatinya isinya ini. Ya. Ini. 8. Nah, ini ya. Iya Bapak. Perkenalan. Ini perkenalannya isinya tentang diri kalian. Diri penulis ya. Anggaplah kalian ini penulisnya. Karena ini kan memang buatan kalian. Anggaplah ini produk kalian. Terus pendahuluan itu isinya adalah dalam media pembelajaran ini kira-kira kita mau belajar tentang apa? Mau belajar tentang apa? Misalkan
pembahasan tentang toharoh, bersuci ya. Kita misalkan tentang bersuci. Nah, di bersuci itu kira-kira di PAI itu untuk kelas berapa? Bersuci ini materi untuk pelajaran kelas berapa? Terus misalkan untuk kelas 3 SD, 3 sekolah dasar. Nah, ini ada di kompetensi inti atau kompetensi dasarnya berapa. Kalau kesulitan, saya tidak tahu ini KD berapa, yang penting saya bikin saja, tidak apa-apa, tidak usah dikasih kelasnya, tidak apa-apa. Tetapi di situ diberikan materi ini ditujukan kepada siapa. Seperti kemarin ya, kemarin membuat komik itu kan ada tuh, ditujukan kepada umum. Materi ini berisi tentang deskripsinya, berisi tentang bla 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 bla. Nah, itu tuliskan di pendahuluan. Tujuannya adalah supaya memahami tentang ini jika ada. Tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang bagaimana cara mensucikan pakaian, bukan membersihkan pakaian. Tuliskan di pendahuluan. Di materi itu baru isinya. Bagaimana sih cara membersihkan najis? Apakah langsung dicuci? Tentunya tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di materi. Materinya dituliskan di situ materi. Materi ini di dalam page-nya, di dalam halaman ini bisa satu halaman atau bisa satu menu saja. Tapi nanti di dalamnya bisa bermacam-macam, berslide. Isinya bisa puluhan bahkan ratusan slide juga nggak apa-apa. Tapi nanti yang tampil itu hanya tampilan awal saja. Baru ada rangkuman dari yang disampaikan. Kalau ada praktikum, diberikan praktikumnya. Kalau ada kuisnya untuk mencoba diri sendiri, kira-kira sudah paham apa belum? Baru nanti dibuatkan. Lalu setelah itu penulis nama Anda, identitas Anda tuliskan di situ. Kemudian penutup. Penutupnya boleh dengan wassalam saja atau seperti apa. Kalau wassalam saja anggapannya berapapun nilai yang dihasilkan oleh peserta atau orang yang membaca tidak mengaruh. Yang penting saya sudah memberikan informasi. Tutup aja. Gitu. Atau mau dikurangi atau ditambah? Menunya kalau dikurangi yang mana? Kalau mau ditambah, tambah apa? Kayaknya udah pas deh, Pak. Nah, oke ya. Kalau sudah punya gambarannya ini, nah bikin kotak-kotaknya. Seperti ini contohnya desain saya begini. Ini yang biru-biru nanti isinya ya pendahuluan, perkenalan, kuis gitu ya. Nanti kalau kita klik pendahuluan berarti masuknya isi pendahuluannya. Jadi yang putih ini isinya tentang pendahuluan. Kalau nanti kita ngeditnya gimana itu, Pak? Hah? Ngeditnya. Ya kan kita nanti mau belajar, mau bikin bareng-bareng. Atau mau tak tugasin kalian bikin? Enggak, Pak. Makanya kita mau belajar, kita siapkan dulu. Jadi segala sesuatu harus kita rencanakan supaya di belakangnya nanti nggak bingung. Kalau kita langsung masuk ke pembuatannya, nanti bingung ini mau tak isi apa ya di bagian ini. Ini mau tak isi apa di bagian ini. Nanti kalian bingung. Jadi kita buatkan dulu rencananya. Jadi contohnya ini adalah pendahuluan. Kalau ini saya klik pendahuluan, nanti yang putih ini isinya tentang pendahuluan. Kalau saya klik ini misalkan kuis, berarti nanti isinya ini tentang kuis. Tampilannya hanya selembar saja, hanya satu bidang saja. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pembuatannya. Sebelum kita masuk ke pembuatannya, ini yang masih tidur, yang masih belum serius mengikutinya. Nah, supaya serius, ini kita coba dulu. Nah, kita lihat, kita tes nih supaya nanti terlihat.
Kira-kira kalian ini lebih dominan yang mana? Untuk penggunaan otaknya. Nah, coba kalian lakukan kayak gini. Nah, lihat seperti ini. Jempol kiri atau jempol kanan yang ada di atas? Kanan, Bapak. Hah? Jempol kanan? Iya. Saya kok kiri ya? Sama Pak. Yang jempol kirinya di atas berarti lebih dominan otak kanan. Yang jempol kanannya di atas Saya kiri, berarti lebih dominan otak kiri. Otak kiri itu lebih ke ini hal-hal yang ini ya, hal-hal yang absolut. Jadi yang kepastian. Yang pasti-pasti aja dah. Nah, biasanya yang jempol kanan di atas. Tapi yang jempol kiri di atas biasanya itu visioner. Jadi pilih-pilih ini. Kalau pilih-pilih kalau kayaknya enggak dia kayaknya begini dan itu biasanya jempol kiri itu bisa melihat ini sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini untuk dominasi penggunaan ini ya, otak kiri otak kanan. Oke. Mudah-mudahan yang masih belum begitu nyawanya belum lengkap ini sudah agak lengkap. Nah, sekarang ini kita sederhana. Kira-kira ini aja. Ini aja. Coba sebelum kita masuk ke situ ya. Nanti kalian sebutkan. Pernyataannya adalah ini perintahnya. Sebutkan ya, nanti sebutkan yang kencang biar saya dengar. Sebutkan warna tulisan berikut. Ini warna apa? Merah. Merah, Bapak. Merah apa kuning? Hijau. Hijau apa oranye? Jauh. Kalau ini? Kuning. Ini kuning atau biru? Kuning. Ini? Biru. Ini? Biru. Pink. Kuning. Apa itu, Pak? Abu-abu ya, Pak? Iya. Terus yang terakhir? Putih. Putih. Biasanya yang lebih cepat menjawab itu otak kiri. Biasanya. Oke. Kita lihat nih. Ini sebentar. Ini kira-kira apa bacanya? Seperti Menteri. Santri. Nah, menteri matahari warna sun. santri. Ini? Oh iya itu ya. Santri Ikhwan ya, benar ya, santri Ikhwan. Nah, kalau ini? Wali. Wali asrama. Oh iya, wali asrama. Oh itu as. Ini? Oh ini pasti tahu nih. Pinjam uang. Nah itu tiap hari, tiap bulan tua pasti ini pinjam duit. Minjam duit. Ini jam, ini duit ya. Terus yang ini? Apa ini? Antri. Ini apa? Mandi. Iya benar. Benar. Oke ya. Udah fokus ya. Kalau udah fokus, sekarang kita buat ininya apa? Kembali kita buka PowerPoint-nya, masing-masing kita buka. Silakan dibuka aplikasi PowerPoint-nya, boleh PowerPoint apa saja ya, mana saja yang ada 2010, 2000 berapapun, silakan dibuka. Kita akan membuat desainnya untuk media pembelajaran interaktif kita.
Ini salah satu media yang bisa dipergunakan untuk belajar secara menyenangkan. Offline tetapi bisa mendapatkan feedback dari para peserta didik. Kita udah selesai ininya, waktunya habis ya? Jam 8. belum, Pak. Maaf. Oke. Kita buka yang kosong saja. Ini saya agak bingung, jadi tampilannya tiba-tiba berubah jadi bahasa Indonesia. Jadi ini nanti harus menyesuaikan pelan-pelan ya. Biasanya tampilannya seperti ini. Untuk itu biasanya tampilannya putih begini. Sudah? Sudah, Bapak. Oke. Sebelumnya kita lihat di bagian atas ini. Sudah adakah menu pengembang atau developer? Sudah, Ini. Pak. Ribun ya, kemarin sudah kita aktifkan ya. Nah, ini karena tiba-tiba bahasa Indonesia, nanti kalau kurang pas nanti kalian ini minta tolong disesuaikan yang menggunakan bahasa Inggris. Adakah yang menggunakan Microsoft Office-nya masih 2007? Ada? Pak, kok saya nggak ada pengembangnya ya, Pak? Nah, kemarin di mana ini untuk menambahkan pengembang ini? Nah, klik di bagian file ini ya. Mana sih yang tadi yang bertanya siapa ya? Ya, Bapak. Ya, sudah. Filenya sudah diklik ini. Sudah. Di situ pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Inggris? Saya pakai bahasa Indonesia. Oh, sama ya. Atau bahasa Ya. Arab. Pilih opsi. Opsi. Oh iya, Pak. Ada, klik di situ. Terus kalau bahasa Inggrisnya itu customize ribbon. Kalau di sini ini mungkin kustomisasi pita ya. Iya. Nah, pita di situ kustomisasi pita. Nah, ini muncul begini. Ya. Lihat bilah sebelah kanan ini. Iya, Pak. Ditarik ke bawah. Ada nggak di situ pengembang? Ada, Bapak. Dicentang belum? Belum. Nah, ini dicentang. Terus di OK. Terima kasih, Bapak. Nah, sudah ya. Sekarang kita ke mode pengembang. Ingat, kertas yang tadi dibuat, desainnya, sudah dimiliki semua ya, masing-masing punya ya. Sudah, Bapak. Oke, ini adalah proyek mandiri. Tidak ada berkelompok ya. Ini tidak ada berkelompok. Jadi ini proyek mandiri. Punya sendiri-sendiri. Jadi lebih baik bagus punya sendiri daripada jelek punya orang lain. Ini kita kembangkan sendiri. Kalaupun nanti kalian mengembangkan dari template-nya temannya ataupun yang lainnya, kalau dikirimkan ke saya pasti akan ketahuan. Kapan dibikinnya, siapa yang bikin, berapa suku kata yang dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya akan kelihatan. Usahakan buat sendiri. Jadi meskipun baik, bagus, yang penting punya sendiri daripada jelek punya orang lain. Oke, untuk membuatnya panduan kita tetap kertas yang tadi kita buat. Ingat ya, panduan kita adalah kertas yang tadi kita buat. Nah, untuk membuat itu, kita masuk ke dalam, ini harus cari dulu ini. Tidak ada yang di bawah 2020 ya, 2010 ya Office-nya. Supaya instruksinya nanti sama saya ya. Saya anggap semuanya di atas minimal 2010 Office-nya.
kita pilih ke mana ya, sebentar. Aduh, bahasanya jadi agak bingung. Bentar, harus nyari-nyari dulu nih. Nah, ketampilan. Tampilan itu berarti apa ya? View. Tampilan itu kalau nggak salah view. Silakan masuk ke menu view. Sudah? Sudah, Bapak. Di Sudah, situ Bapak. ada tulisan master slide. Ya. Ada? Ada, Ya, ada. Pak. Ada ya? Master Slide. slide atau slide master. Kita masuk ke situ. Nah, ini ya. Benar ya? Iya. Jadi slide master ini adalah kalau kita mengedit di bagian slide master, makanya semuanya akan ikut. Nah, ini slide master. Kita buatnya di slide master. Kita buat supaya berbeda-beda ya. Di slide master ini ada yang nomor 1. Ada, Bapak. Yang depannya ada nomor. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang bawahnya nggak ada nomor. Iya, Bapak. Nah, Enggak ada. yang pertama ini emaknya ini. Jadi kalau saya ngekliknya di sini, saya ngeditnya di yang ada nomornya ini, makanya ini anak-anaknya ini semuanya akan sama. Kalau ngeditnya di sini yang ada nomornya, tapi kalau ngeditnya di bagian yang tidak ada nomornya, ini hanya untuk dirinya sendiri. Contoh ya, contoh saya nulis di sini. Contohnya di sini, master ya. Kalau ini saya apa namanya? Kan nanti ketika jadi semuanya akan mengikuti tulisan selamat siang. Kalau kita buatnya di nomor 1, tapi kalau kita buatnya di masing-masing subnya ini hanya untuk dirinya sendiri. Kita bikinnya di sini saja, di bagian ini. Boleh bebas di nomor berapapun juga bebas. Silakan kalian tentukan sendiri. Nah, setelah itu ini kita hilangkan. Ini kotak-kotak ini kita hilangkan. Ya, kotak-kotak ini kita hilangkan. Boleh dengan cara manual begini itu di delete juga boleh. Ini yang penting ini hilang aja dah ini semuanya ini. Kosongin sampai warnanya putih bersih. Nah, silakan di delete. Saya juga akan menghapusnya. Ini pun juga harus dihilangkan. Sudah ya, putih? Ya, Pak. Nah, sekarang kita buat menu. Tombol menu. Tombol menu, ingat tadi ada berapa tombol menunya? 8. 8. Tombol menu kita pakai di bagian beranda ini. Itu ada yang namanya shape. Itu di mana ya? Oh, di bagian sisipkan. Maaf, bagian sisipkan ini. Ini apa? Insert ya? Insert, iya Bapak. Insert. Terus ini ada shape bentuk itu. Shapes. Ya, ada shape itu bentuk itu. Kita pilih. Kalian mau tombolnya, mau modelnya seperti apa? Mau bentuknya kotak, mau bentuknya segitiga, mau bentuknya bulat, bebas. Ini ya, contoh saya mau yang ini aja lah. Contohnya saya yang ya. Kan saya mau yang ini. Kita pilih satu dulu. Terus kemudian kita sesuaikan. Ini tadi apa ya? Namanya pertama apa tidak namanya ya?
Apa pendahuluan? Perkenalan. Sambutan Bapak. Kenalan. Perkenalan kan? Ya, perkenalan. Perkenalan. Kita tulis, ini bebas ya, tidak harus seperti saya, nanti milih yang seperti ini. Cari desain sendiri. Kalau sama seperti saya, plagiat namanya. Oke, setelah itu kita sesuaikan. Mau ada warnanya kah? Apakah warnanya mau biru? Tadi kan sudah lihat ya, warna-warna tadi karena sudah tahu semua ya, berarti nggak ada yang buta warna. Mau milih warna apapun boleh. Misalkan saya mau warnanya kok warna oranye ya, boleh. Saya mau nggak ada warnanya sih, boleh. Bebas ini ya, kalian mau pilih ada warnanya juga silakan, mau nggak ada warnanya juga diizinkan. Banyak warna ya, boleh dipilih mana yang sekiranya kalian sukai. Saya sukanya warna ini purple, boleh. Contohnya warna hijau. Nah, begitu pula dengan fontnya. Ini kalian boleh apapun lah fontnya. Yang penting orang tidak bingung untuk membacanya ya. Nah, sampai nanti ini tulisannya apa, saking ininya ya, saking kreatifnya, pilih tulisannya sampai dirinya sendiri nggak bisa baca. Ini mau bentuk apa? Kalian menyesuaikan sesuai dengan selera. Besar mungkin bisa disesuaikan ukurannya mau berapa dan lain sebagainya. Yang biasa ditulis itu yang saja. Ini bebas, mau pilih yang mana juga boleh. Jika terlalu besar, kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Menyesuaikan kehendak ya. Kalau mau dibikin ada apa namanya efeknya boleh. Ada banyak ini ya efek-efek yang bisa kita pilih. Kelihatan agak bagus lah. Misalkan walaupun kita modifikasi tapi tetap bisa dibaca, jangan sampai nanti backgroundnya warnanya biru, hijau, tulisannya warna hijau. Baca. Mau diganti dengan disesuaikan. Ini bebas ya, tidak harus mengikuti saya. Karena orang pasti punya style gaya masing-masing. Kita buat satu dulu ya. Kita buat satu dulu. Buatnya jangan 8, satu dulu. Nanti kita baru copy. Ya, baru kita copy sesuai dengan 8. Buatnya satu, baru nanti disesuaikan tulisannya. Boleh. Saya maunya yang miring ke kiri karena saya suka ke kiri. Sudah punya satu ini, baru nanti kita copy. Misalkan saya kayaknya udah ada ini, satu aja dah, satu. Kita copy menjadi 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kopinya tahu ya. Taruhnya di sebelah kanan. Saya ganti aja dah. Nah, namanya taruh di sebelah kanan. Contoh tadi ada 8, saya masukkan di sini. Nanti saya tinggal menyesuaikan. Kita tinggal mendesain saja ini. Pindah-pindah.
Desainnya cukup satu, kita tinggal copy paste sesuai dengan kebutuhan. Ada 8. 8 ini yang nanti akan kita isi sesuai dengan topiknya. Ini ada 8. Ini ada 8. Nah, ini saya maunya nggak ada kotaknya juga boleh ya. Saya ini nggak ada kotaknya tapi tulisan saja nggak apa-apa. Ini tidak harus ada tulisan, tidak harus ada kotaknya. Ini dibuatnya ini saja fleksibel sesuai dengan desain kalian masing-masing yang disukai yang mana. Nanti melihatnya adalah ini hasil materinya kayak apa. Enggak. Kalian kembangkan. Karena ini salah satu medianya seperti ini. Ini yang membuat media ini menjadi interaktif yang dilakukan oleh peserta. Ini ada 8 seingat saya. Tinggal kita ganti namanya. Kalau tadi perkenalan, terus kemudian pendahuluan ya. Silakan pendahuluan terus ini apa ya? Materi ya. Banyak rangkuman. Adalah tulis, ini adalah penulis, ini adalah penutup. Ini boleh ya ditambahkan dengan saya mau ada foto saya di atas atau di mana boleh. Jadi ini tidak baku ya. Ini boleh menyesuaikan. Kayaknya ini harus ada foto saya ini biar orang lain bisa mengenal saya. Nah, untuk kita kali ini kita harus tambahkan logo dari ini instansi. Logo instansi kita adalah IIG. Jadi kita tambahkan di sini nanti di atas ini boleh di kanan atau di kiri, di bawah atau dimanapun kita berikan logo IIG. Cari dulu logo yang mana. Kalau saya salah download, nah ini yang mana ini logonya? Ini benar ya? Benar semua deh Pak kayaknya. 100 ini benar semua. Oh iya, ini dari itu semua. Boleh nggak di-download? Belum PNG. Nah, kita tambahkan logo kita. Pilih gambar ya. Ini saya rasa tidak terlalu susah ya untuk masukkan gambar dan lain sebagainya. Pilih logonya, kita masukkan sebagai identitas kita. Jadi ini nanti akan menjadi produk kita. Kita taruh boleh di bagian sini. Sini atau di bagian sini
maunya di sebelah kanan biar sama, boleh di sini atau di bawah juga nggak apa-apa, di atas juga nggak apa-apa. Ada logo dari ini. Ya. Kemudian kita tambahkan tetap di ini ya, di bentuk ya, shapes. Kita pilih. Ini adalah menunya. Kemudian kita carikan tempat untuk menaruh isi menu. Kalau saya modelnya begini kan nggak mungkin terus isinya di atas, kan isinya itu pasti lebih besar ya, lebih besar dari menu. Jadi saya taruhnya di sini, saya taruhnya di tengah. Saya maunya untuk kotak saja, misalkan begini. Contohnya saya mau bikin seperti ini, tak besarkan biar nanti isinya banyak. Misalkan ya. Jadi nanti isi dari masing-masing materi, masing-masing yang ada di sini menu, kita masukkan ke dalam yang biru ini. Misalkan saya nggak mau warna biru, saya maunya warna yang lain, nggak boleh. Silakan, misalkan saya warnanya mau putih, nggak boleh. Pilih saja di sini ya, warnanya putih. Jadi biar kelihatan, ya, silahkan. Ini adalah tampilannya. Jadi tampilan saya berwarna putih. Mau diisi dengan warna yang lain ataupun diganti juga dipersilakan. Aduh, jadi bahasa Indonesia ini gimana ya? Jadi maksudnya. Nah, jika ingin mendesain yang lain, ini kok kayaknya warnanya putih doang ya, saya perlu ini yang lain lah. Nah, ini tinggal kalian menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan supaya lebih kontras, lebih sinkron. Kalian boleh berkreasi sendiri sesuai dengan keinginan. Saya mau kasih warna yang berbeda supaya tampilannya lebih terlihat bagus, boleh. Jika ingin tambahkan yang lain, mungkin dengan metode yang lain juga, saya perlu tambahkan di sini biar latar belakangnya tidak monoton dan penuh dengan warna. Kita bisa bikin sesuai dengan yang diinginkan. Dan hanya gambar sederhana saja. Silakan disesuaikan dengan kehendak kalian sendiri-sendiri. Nah, jika ada seperti ini kan ada putihnya ya, dan ingin menghilangkan, saya kayaknya mau tak hilangin ya putihnya. Biasanya di aplikasi ini ada yang sudah ada untuk hapus latar belakang nih.
Tapi ini menyesuaikan ya. Kalau mau dihapus juga silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak, tapi untuk melihat supaya kelihatan bagus mungkin tak hilangin aja lah. Bapak, mohon maaf Pak. Nah, Tadi nge-remove background-nya di mana Pak? remove background-nya di ini, di gambarnya diklik dulu. Nanti kan muncul ini ya, muncul namanya ada format. Setelah kita klik begini, itu nanti akan muncul format ini, format gambar. Ada. Ada. Di format gambar itu nanti sebelah pojok kiri atas ada hapus latar belakang. Ini nanti format gambar, ya klik ya. Nanti di sini ada hapus latar belakang. Ini klik saja, nanti akan muncul kayak gini nih, oranye apa namanya, warna apa ini? Purple, warna purple ini nanti tinggal geser-geser aja nih titik-titiknya. Kalau sudah baru dicentang. Tapi kalau enggak berarti buang ini apa namanya pembaruan. Tidak akan jadi sesuai yang di. Jika ingin ditambahkan ini apa namanya informasi yang lain, misalkan saya mau menambahkan foto saya di sini, orang-orang biar tahu kalau ini adalah saya, silakan. Boleh saja berkreasi ya, supaya tahu kalau ini adalah hasil karya saya. Ini kita baru mendesain ya, baru mendesainnya, belum mengisinya. Kita baru mendesainnya, belum mengisinya. Nanti akan kita isi sesuai dengan tema atau topik yang ada. Oke, kalau sudah, mungkin kalau mungkin seperti ini sudah atau sesuai selera kalian sudah, kemudian kita isikan ini ke dalam materinya, isikan materi kita ini ke dalam isiannya. Kalau perkenalan, nanti dituliskan isi perkenalannya apa. Kalau misalkan yang lainnya diisikan sesuai dengan temanya. Mengisinya nanti di media kita lihat dulu. Sebentar, kita sesuaikan dulu. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah, kemudian kita pilih kalau sudah kita sesuaikan
sampai dengan desain kita. Nah, misalkan desain kita seperti ini. Kalau sudah selesai, ini desain saya, ada praktikum, ada ini, kita kemudian kembali ke beranda. Kembali ke mana ini? Sebentar. Kita keluar dari ini, dari slide master. Slide master, ini kan slide kita ya. Nah, kita kembali ke tutup tampilan master. Ini ada ya. Tampilan master. Kalau sudah dianggap misalkan saya kayaknya sudah selesai dan di desainnya saya cukup begini aja. Nah, kalau sudah kita tutup atau tampilan master. Nah, untuk menutupnya kita klik yang slide nomor 1, nanti akan muncul tutup tampilan master. Terus ada ini desain kita. Kita tutup tampilan masternya. Nah, jika nanti ini membuat yang lainnya dengan warna yang berbeda, nah ini bisa diaplikasikan. Contohnya saya mau membuat seperti ini, tapi belakangnya warnanya ganti menjadi warnanya kuning. Contoh kalau misalkan membuatnya dengan tampilan yang berbeda, biar nanti tahu perbedaannya ya. Kalau sudah, kita keluar dari tampilan master. Dengan cara tutup tampilan master. Tampilan master. Kita kembali ke tampilan awal. Ini adalah menu yang tadi saya buat. Kalau yang kalian buat, ya sesuai dengan yang kalian buat tadi ya. Sesuai yang kalian buat tadi. Benar ya? Iya, betul. Oke, sudah. Sekarang kita isi. Kita isikan di sini. Jadi ini tidak bisa diedit ya. Perkenalan, ini nggak bisa diklik. Ini adalah masternya, jadi ini tidak bisa kita klik. Bagaimana kita cara mengisinya? Nah, cara mengisinya adalah seperti ini. Misalkan kita mau mengisi di sini, anggaplah ini adalah halaman perkenalan, kita isikan saja dengan teks. Tuliskan di sini perkenalan. Ini baru perkenalan ya. Perkenalan. Saya adalah selamat siang. Ini bahasa narasi kalian sendiri ya. Perkenalan itu seperti apa? Kalian tuliskan sendiri. Misalkan saya bikin sekarang isinya begini. Tapi ini bebas ya. Ini tadi saya spontan saja nulisnya. Perkenalan. Boleh menyesuaikan apa saja. Sesuaikan. Begini boleh disesuaikan.
Kerja dengan yang ada. Boleh tambahkan medianya kalau ada gambar, ada icon apa dan lain sebagainya. Boleh contoh di Jakarta 2022 juga ya. Ini ditambahkan yang lainnya. Observasi gambarnya ini. Misalnya seperti ini, cukup seperti ini dulu. Karena kita selesai jam berapa ya? 9:10. Nah, 9:10. Ini kita isi ini dulu. Sekarang kita coba yang tadi kita buat, coba di slideshow. Slideshow-nya nanti hasilnya seperti ini. Tapi ini belum ada menu-menunya ya. Ini baru menu mati. Baru menu mati yang belum bisa kita apa-apakan. Belum bisa kita klik. Nah, ini belum bisa ke rangkuman, belum ke materi ini ya. Ini masih menu-menu mati. Nanti ini akan kita fungsikan setelah kita. Nah, tugas kalian nanti coba ini diisikan pendahuluannya apa, dicari materinya di mana. Kalau belum bisa masukkan ke sini, yang penting punya bahannya dulu. Materi-materi tidak selalu satu slide ya, materinya boleh 100 slide juga nggak apa-apa. Rangkuman, terus dipikirkan juga kuisnya kira-kira ada berapa yang akan disampaikan di kuis tersebut dan lain sebagainya. Ini dulu yang akan kita buat, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Udah cukup, Pak. Cukup ya, tidak ada yang mau ditanyakan? Tadi sebenarnya mau nanya yang itu sih, Pak, yang bisa diklik langsung muncul, tapi kayaknya banyak ya pembahasannya, Pak. Ya, ini kan kita buat dulu itu toh, kita buat dulu apa namanya awalannya, nanti akan mengarah ke sana. Baik, Ini kan masih belum kita aktifkan. Kalau sudah kita aktifkan nanti bisa kita sesuaikan atau kita buat sesuai yang diinginkan. Karena kalau yang kita buat ini baru desain awalnya. Jadi ini baru desain awal dari yang akan menuju ke sana. Jangan lupa kalau sudah sementara disimpan saja, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya tidak mengulang lagi dari awal ya. Tidak mengulang lagi dari pembuatan ini, tapi kita sudah mulai mengisi isi dan lain sebagainya dan memfungsikan ini. Ini sementara masih belum difungsikan. Kira-kira itu. Sebelum kita tutup, ada yang terakhir, ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi untuk minggu depan harus sampai mana gitu Pak pengetikan kaminya Pak? Kalau sudah bisa yang gampang-gampang saja, ini kan yang kalian pahami, yang pasti kalian tahu ini kan ini penulis ini kan nama kalian ya. Bagaimana untuk ngisinya? Untuk ngisinya di mana ya? Kita tinggal copy saja kan di sini. Ini kan kita butuh nih yang kayak gini juga nih. Misalkan gini, saya mau inilah apa namanya slide baru. Slide barunya mau seperti apa? Mau seperti ini atau seperti ini? Kalau mau seperti ini, yang kuning berarti nanti menunya ganti yang warna kuning.
Ataukah mau tetap yang hijau ini? Yang hijau tinggal Ctrl D, duplikat. Duplikat, kalau ini isinya adalah perkenalan, berarti ini kita ganti dengan sesuai itu dulu, materi. Materi ini nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa, ini hapus dulu. Yang penting ada slide-nya dulu ya, nanti kita isi. Terus kemudian Ctrl D lagi, saya mau isi materi itu lebih banyak nanti, nggak apa-apa. Kemudian rangkuman, ya kita duplikat lagi, isinya diganti dengan rangkuman. Diisi dulu kerangkanya. Sampai sini aja. Kalau kalian sudah tahu rangkuman pembelajarannya seperti apa, boleh dituliskan. Kemudian ngikuti ininya dulu aja, menunya. Nanti akan kita ke sini. Setelah itu ada kuis. Kita bikin seperti ini dulu sampai. Nah, kalau yang bisa kalian isi kan ini ya, penulis. Penulis ini kan biodata kalian, nggak mungkin lah kalian kemudian nggak hafal nama sendiri, kan nggak mungkin. Ya, kalau nggak hafal nama sendiri ya kebangetan. Diri sendiri ya. Ini penutup ya, misalkan ini penutup. Ini dulu. Buat ini dulu sebagai kerangkanya. Ya. Kenalan, pendahuluan, kenalan, terus ini materi, rangkuman, praktikum, kurang satu, pendahuluan. Ini diganti dengan pendahuluan. Ini dulu kerangkanya, nanti kita aktifkan pertemuan selanjutnya. Jadi tidak berulang. Jangan lupa disimpan. Disimpan sesuai dengan topik yang akan dibuat. Disimpan di yang mudah diingat ya, simpannya. Kalau nanti dicari ataupun nanti dipakai, lebih cepat dicari. Simpan saja seperti biasa, nanti akan kita fungsikan sebagaimana media pembelajaran. Kira-kira sampai di situ dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Atau masih ada? Sudah cukup Bapak, insya Allah. Betul. Tugas kalian bikin itu dan mencari materinya. Kalau ada materi teks, di copy. Kalau sudah ada PowerPoint-nya, tidak apa-apa diambil PowerPoint-nya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam kerangkanya. Kalau ada video-videonya di-download, kalau memungkinkan, kalau ada gambar-gambarnya dicari. Aset medianya dicari, sesuai dengan tema. Itu tadi belum ada temanya, belum ada topik bahasannya. Ini baru kerangkanya. Kira-kira itu cukup ya. Terima kasih, sampai bertemu di hari Rabu minggu depan. Mudah-mudahan saya masih bisa mengisi ya. Kalau tidak nanti mungkin dilanjut oleh sayanya minggu depannya lagi. Atau enggak ditugaskan, di-PR-kan untuk kalian buat, hasilnya adalah media pembelajaran interaktif. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Terima kasih Pak.